Sore ini saya akan berbicara tentang solusi pemenang kehidupan. Kalau saudara dengar kalimat itu 2 tahun atau sekitar 2 tahun lebih ya, sampai 3 tahun yang lampau, ini adalah kalimat yang Tuhan taruh di hati saya sebagai satu kalimat profetik bahwa semua kita adalah pemenang kehidupan. Amin. Saudara bertanya, apakah saya sudah memenangkan seluruh pertandingan kehidupan? Belum. Kita semua sedang ada dalam perjuangan. Tetapi itu adalah sebuah perkataan profetik bahwa saya yakin saya pasti jadi pemenang kehidupan. Dan saya yakin di setiap masalah yang Tuhan izinkan datang, ada solusi bagi semua masalah itu. Karena sang solusi itu ada di dalam kita. Saya akhirnya Tuhan memberikan renungan-renungan, ada yang saya dapat dari orang lain, ada yang Tuhan kasih kepada saya, dan saya menulis itu dalam sebuah tulisan solusi pemenang kehidupan. Dan setiap kali saya mendapat perenungan, ada hal baru yang Tuhan ajarkan kepada saya. Dan ini bukan berarti bahwa sebuah kalimat seperti sebuah kebanggaan atau kesombongan pribadi, bukan. Tetapi sebuah keyakinan, kebergantungan kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8. Dia masih hidup, Rasul Paulus masih hidup Bapak Ibu. Tetapi dia berani berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Ya, dia belum dapat mahkota, dia belum menyelesaikan pertandingan, dia bahkan belum menyelesaikan sebagai pemenang kehidupan. Tapi dia berani mendeklarasikan. Saya sebut ini sebuah deklarasi iman. Bahwa sekalipun kita belum mencapai itu, tetapi kita yakin bahwa kita mencapai itu, bagaimana caranya? Nanti kita akan belajar di sore hari ini. Hidup ini ibarat sekolah, Bapak Ibu ya. Dan begitu banyak PR yang to be continue. Ya, ada agenda-agenda yang kita sudah selesaikan, tapi muncul agenda baru yang harus kita selesaikan. Saya sebut itu sebagai PR. Waktu kita lahir, coba Bapak Ibu renungkan ya, kita nggak tahu apa-apa, kita juga nggak minta lahir di mana, tapi akhirnya Tuhan mengizinkan lahir dari kandungan ibu kita, dan kita ada di dunia. Kemudian kita dibesarkan, kita sekolah, ada yang dari SD sampai ke tingkat sarjana, ada yang cuma SD, ada SMP, ada SMA. Tapi semua kita itu ada masa di mana selesai di setiap jenjangnya. Ya, kemudian kita bisa mencapai gelar sarjana. Kita juga bisa punya posisi di dalam sebuah tempat pekerjaan. Tapi semua itu ada batasnya di mana kita bisa pensiun, Bapak Ibu. Dan ending daripada seluruh perjalanan kita adalah kita akan menghadap Tuhan. Tetapi selama kita masuk ke dalam dunia, maka dari lahir sampai kita besar, kita akan memasuki sebuah sekolah yang tidak ada akhirnya, yang disebut sekolah kehidupan. Dan sekolah kehidupan yang Bapak Ibu Saudara jalani selama kita ada di dunia ini sedang menentukan sebuah kehidupan kekal nanti. Jadi hidup sekolah yang saudara dan saya jalani itu tidak berakhir di sini. Ini sebuah pelatihan untuk sebuah kehidupan nanti yang nilainya jauh lebih kekal. Sebab itu jangan tukar untuk menyenangkan hal-hal daging selama kita ada di dunia dengan hal kekal yang akan kita capai di depan. Tapi kalau kita menjalani hidup di dunia, saudara jatuh, yuk bangun lagi. Saudara gagal, ayo coba lagi. Kita akan mengalami begitu banyak masalah dan begitu banyak tantangan. Dan tentunya kekuatan kita sangat-sangat terbatas. Kita butuh yang namanya kekuatan daripada Tuhan. Sebab itu sikap kita dalam menghadapi sekolah kehidupan akan menentukan apakah kita akan keluar sebagai pemenang kehidupan dan mencapai garis akhir dengan finishing well dan menerima mahkota kehidupan ataukah tidak sama sekali. Tidak ditentukan oleh orang lain, ditentukan oleh diri kita sendiri. Seperti ketika kita sekolah, SD, SMP, SMA, orang tua membantu membiayai, guru membantu mengajar, teman-teman mungkin bisa membantu memberikan masukan kepada kita ketika kita nggak mengerti. Tetapi kita sendiri yang akan menentukan apakah kita lulus SD, SMP, SMA, ataupun sampai ke sarjana.
Demikian pula dengan sekolah kehidupan. Kitalah yang akan menentukan kita akan menjadi pemenang kehidupan atau tidak sama sekali. Tidak ada alasan untuk kita menyalahkan orang lain. Tidak ada alasan untuk kita menyalahkan siapapun atau keadaan apapun. Tidak ada. Karena semuanya cuma tentang kita dan Tuhan. Itulah kehidupan yang saudara dan saya jalani. Nah, bagaimana saudara kita bisa menyikapi sekolah kehidupan yang tidak habis-habisnya ujian itu datang? Ujian datang bertubi-tubi, mulai dari kita masuk apalagi di dalam gelanggang pertandingan iman. Bukan berarti semuanya akan menjadi lebih mudah, justru semuanya akan semakin bertubi-tubi dan semakin keras datang. Pastor Luther pernah berkata bahwa kalau saudara mulai masuk di dalam gelanggang pertandingan, seluruh neraka serang kita. Kenapa? Karena dia nggak kepengen kehilangan warganya, kehilangan teman-temannya untuk meramaikan neraka. Dan neraka memang tidak pernah diciptakan untuk saudara dan saya. Amin. Sebab itu, mari kita belajar di sore hari ini. Bagaimana bersikap untuk menjadi seorang pemenang kehidupan. Saya sedang belajar, dan saya yakin saudara juga mau belajar. Mau belajar sama-sama, Bapak Ibu? Lambaikan tangan yang mau belajar sama-sama. Ya, belum ada di sini yang sudah menjadi bagian daripada ending pemenang kehidupan. Kita sedang menuju ke sana, tapi mari kita belajar untuk meraih itu bersama dengan Tuhan. Yang pertama, saudara, bagaimana sikap kita dalam berjuang atau menjadi orang-orang yang belajar di dunia sekarang ini. Yang pertama, kita perlu mendekatkan diri kepada yang punya hidup. Hari depan, 1 jam ke depan, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Semuanya itu sebuah rahasia. Dan yang punya hidup ini yang sudah tahu. Alkitab berkata, Tuhan sudah menulis hari-hari yang akan kita jalani ke depan sebelum satu pun daripadanya jadi. Artinya, agenda hidup kita sudah ada di dalam cerita Tuhan. Sebab itu kalau kita masuk di dalam cerita Tuhan, kita disebut history maker. Atau kita adalah pembawa ceritanya Tuhan. Dan ketika kita dekat sama dia, kita perlu bertemu dulu dengan dia. Ya Bapak Ibu. Dan ketika kita berjumpa dengan dia, maka kita akan banyak tanya harus kepada dia. Apa tujuannya dalam hidup kita? Kita harus menemukan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Dulu saya ada dalam sebuah penggembalaan yang visinya adalah kami membantu Anda menemukan tujuan Tuhan dalam kehidupan Anda. Dan gereja Christ Kingdom Family sendiri punya visi, yaitu menjadikan Yesus tinggal di dalam kita. Bagaimana kita bisa tahu tujuan Tuhan dalam kita? Yaitu Yesus masuk di dalam kita. Izinkan dia yang menguasai kehidupan kita. Dan bagaimana kita bisa membangun keintiman dengan dia itu jauh lebih penting daripada saudara bisa berkarir, saudara bisa berkarya, saudara bisa melakukan apapun. Itu buah, itu bonus. Tapi jauh lebih penting daripada semua itu adalah saudara mengenal Tuhan melalui sebuah keintiman yang lebih dan lebih lagi. Yohanes 15 ayat 5 dan 8 berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 5 sampai 8, Multimedia bantu saya. Ya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, sepandai apapun kita, sekaya apapun kita, sehebat posisi apapun kita, ingat kita datang ke dunia telanjang, nggak bawa apa-apa. Kalau apa sekarang Tuhan percayakan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, itu anugerah, itu sebuah kepercayaan. Dan menyadari bahwa kita bukan owner, kita bukan pemilik, tapi kita hanya pengelola kehidupan ini, akan membuat kita sangat-sangat bergantung kepada Tuhan. Akan membuat kita sadar bahwa di luar Tuhan, kita nggak bisa bikin apa-apa. Ibarat pohon, kalau rantingnya lepas, saudara, kalau misalnya ada sebuah pohon yang tumbuh menghijau, lalu kemudian kita potong rantingnya, seketika ranting itu masih hijau, benar nggak? Daun-daunnya itu masih hijau.
Mungkin beberapa minggu kemudian sudah menjadi layu dan kering. Dan tidak ada lagi kehidupan yang mengalir ke dalamnya. Demikian pun saudara, kalau hari ini kita sepertinya menjauh dari Tuhan, kelihatannya masih hijau, tapi saya kasih tahu bahwa bagi Bapak Ibu, itu hanya sisa kehidupan. Yang sebentar lagi akan layu, akan kering, dan akan dibuang ke dalam api. Sebab itu mari belajar tercacak pada pohon, tercacak pada pokok anggur, ya. Dan pokok anggur kita adalah Yesus dan kita adalah ranting-rantingnya. Amin. Amin Bapak Ibu. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, lanjutkan ayat ini berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Seperti apa? Seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, ternyata saudara, ketika kita melekat kepada Yesus seperti pokok anggur yang benar dan kita adalah rantingnya, untungnya bukan buat Tuhan, untungnya bukan buat orang lain, untungnya buat diri kita sendiri. Makanya heran ya kalau ada orang yang bilang, ayo berdoa, ayo ibadah, saudara mungkin share link, undangan, tapi orang lebih memilih, saya kadang suka bingung ketika orang bilang, kalau ada waktu ya, saya sibuk. Saudara, waktu ini kan Tuhan yang punya. Hidup ini kan Tuhan yang punya. Kalau dalam 1 detik saja, waktu ini Tuhan hentikan, hidup ini selesai. Betapa kita sangat bergantung kepada Tuhan. Makanya kata-kata yang agak sedikit ekstrim bilang begini, jangan pernah belagu atau sok penting dengan Tuhan, ya Bapak Ibu. Kita harus memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Jangan pernah memprioritaskan apapun, pekerjaan, usaha, uang kita lebih daripada Tuhan. Karena semua itu di luar Tuhan, gak ada apa-apa. Ya, ada seorang kaya yang mati dan Alkitab berkata dia menimbun begitu banyak harta. Tetapi akhirnya ketika malam itu Tuhan berkata, hai orang kaya yang bodoh, malam ini juga nyawamu akan diambil daripadamu. Untuk siapakah itu nanti? Demikianlah orang yang memperkaya dirinya di dunia, tapi dia tidak kaya di hadapan Tuhan. Ternyata kekayaan di mata manusia berbeda dengan kekayaan di matanya Tuhan. Dan di matanya Tuhan diukur oleh budi baik, oleh kebenaran yang saudara dan saya jalani. Kekayaan di mata Tuhan adalah bagaimana kemurahan hati yang saudara tunjukkan. Nilai-nilai buah roh yang saudara dan saya tunjukkan. Bukan saja kepada manusia, tapi juga kepada Tuhan. Kalau kepada manusia, kita bisa saja menjadi orang yang berkamuflase. Ada banyak orang yang berbuat baik untuk mencari kepentingan, untuk namanya semakin top. Banyak orang berbuat baik untuk popularitas, misalnya ketika dia akan mencalonkan diri menjadi caleg dan sebagainya. Ada begitu banyak nilai-nilai yang kita turunkan untuk mengejar hal-hal yang sementara. Tapi malam ini kita mau belajar bahwa kita harus menjadi orang-orang yang hidup melekat kepada Tuhan. Dan ketika kita melekat kepada Tuhan, untungnya buat kita. Saudara, Tuhan kita itu UUB. Ya, apa itu UUB? Ujung-ujung berkat. Kalau manusia itu UUD, ujung-ujung duit. Ya. Saudara mau sama dengan Tuhan, maka saudara akan menjadi orang yang ujung-ujungnya akan memberkati orang lain. Makanya kalau orang-orang yang tahu tujuan hidup, dia akan berkata, diberkati untuk menjadi berkat, dipulihkan untuk memulihkan. Jadi kita tidak menjadi laut mati, diberkati untuk diri sendiri, dipulihkan untuk diri sendiri. Tapi bagaimana kita menerima berkat, kesembuhan, pemulihan, diberkati, dan kita menyalurkan itu bagi orang lain. Sehingga kita menjadi seperti laut yang mengalir dari air yang mengalir dari Bukit Sion, yang mengalir ke Danau Galilea, dan Danau Galilea itu adalah sumber yang mengalirkan air ke seluruh daerah Timur Tengah. Saudara mau menjadi Danau Galilea, di situ akan banyak ikan-ikan beraneka ragam yang hidup. Artinya, ketika saudara menjadi orang yang berani untuk menyalurkan kasih
Oke, bisa dengar suara saya, Bapak Ibu? Apakah suara saya sudah bisa terdengar, Bapak Ibu? Oke, terima kasih, puji Tuhan. Ketika kita bisa menyalurkan itu seperti Galilea yang membawa kehidupan kepada area sekitarnya, saya yakin dan saya sangat percaya air itu tidak akan pernah berhenti mengalir kepada saudara. Berkat itu tidak akan pernah berhenti mengalir kepada saudara. Tuhan akan terus mengalirkan kehidupan kepada saudara dan saya. Karena kita adalah orang-orang yang akan membawa kehidupan itu kepada orang lain. Dan ternyata berkatnya ini, saudara, kalau kita lihat tadi di dalam Yohanes itu, dikatakan di sini tujuannya kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Dia di dalam kita, maka tujuannya adalah supaya di sini dikatakan mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow. Saudara mau nggak? Apa saja yang kita minta dan Tuhan pasti berikan kepada kita. Tapi kalau yang udah punya istri, jangan minta istri lagi ya. Yang sudah punya suami, jangan minta suami lagi ya. Artinya kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan ada di dalam kita, permintaan kita juga nggak bakalan aneh-aneh. Ya nggak? Karena kan yang menguasai hidup kita adalah Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Artinya apa yang kita minta, karena kehendak kita, detak jantung kita sudah selaras dengan detak jantung Tuhan, sehingga permintaan kita pun pastinya adalah permintaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak kita menjadi manunggal dengan kehendak Tuhan. Sehingga apapun yang kita minta, Alkitab berkata Tuhan akan mengabulkannya. Ya, wow, keren. Apa yang saudara minta? Saudara pengen disembuhkan untuk menjadi berkat bagi orang lain? Saudara pengen diberkati untuk memberkati yang lain? Saudara pengen dipulihkan untuk memulihkan yang lain? Tuhan akan berikan kepada saudara. Dan ternyata kita akan mendapat kingdom supply. Itu tujuannya kita manunggal dengan Tuhan. Dalam hal inilah, lanjutkan ayatnya tadi Kakak Lydia. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi ternyata tujuan kita diberkati adalah apa Bapak Ibu? Untuk memuliakan Tuhan. Wow, puji Tuhan ya. Jadi untuk bukan gagah-gagahan, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana sikap kita dalam menjalani kehidupan sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang kehidupan. Yang pertama, manunggal dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, ya tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita. Yang kedua adalah bukti bahwa Tuhan udah tinggal di dalam kita, maka saudara harus menunjukkan yang namanya ketaatan. Kata taat itu dari depan ke belakang, belakang ke depan sama ya Bapak Ibu, T-A-A-T. Saya dapat satu pemahaman tentang TAT itu adalah terus anggup ya. Ketika Tuhan suruh mengampuni, oke deh Tuhan, aksi terus mengampuni. Jadi terus mengangguk. Kalau Tuhan suruh memberi, oke Tuhan, dan memberi. Ketika Tuhan suruh harus menolong orang, oke Tuhan, lakukan saja. Ketika Tuhan suruh melayani, oke Tuhan, lakukan saja. Ya, ada banyak hal yang ketika Tuhan suruh kita nggak ngerti, ada banyak hal yang nggak masuk akal, ada banyak hal yang tidak mengenakan daging, tapi karena Tuhan yang suruh dan salah satu membuktikan kita percaya sama Dia, lakukan aja, sekalipun kita tidak mengerti. Pemazmur di dalam Mazmur Asaf, di dalam Mazmur dikatakan bahwa dia juga sering mengalami situasi-situasi yang membuat dia tidak mengerti, ya. Kalau kita baca, nanti Bapak Ibu baca aja ya, di dalam Mazmur 73, ya, Mazmur 73 ayat 1 dan seterusnya, itu judulnya daripada perikop ini adalah pengharapan, pergumulan dan pengharapan, ya judulnya, ya. Nah, kalau saudara nanti baca ya, saya nggak baca semuanya karena ini banyak banget. Tapi ini pemazmur sedang mengalami sebuah kebingungan, di mana ada beberapa bagian yang saya baca kepada saudara ya, dia bilang begini,
sedikit lagi kakiku terpeleset. Ya, dia bilang Tuhan itu baik kepada orang yang tulus hati. Tapi dia sendiri kakinya tuh sepertinya nyaris terpeleset, nyaris tergelincir. Ya, sebab apa? Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, ya, sebab kesakitan tidak ada pada mereka dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Jadi ketika saudara hidup jujur, ketika saudara takut Tuhan, ketika saudara nggak kompromi, ketika saudara hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain, tidak serta-merta semuanya berjalan baik. Saudara akan melihat kenapa ya orang itu nggak jujur tapi dia kok diberkati ya. Kenapa ya orang itu banyak hal yang dia lakukan yang nggak benar, tapi kok dia sepertinya dia semakin naik, dan saya ini yang sudah hidup mempertahankan ya. Ini dia si pemazmur juga berkata, dikatakan di sini bahwa dia melihat orang-orang fasik itu semakin bertambah subur, bertambah sehat, semakin nggak ada masalah, tapi dia itu punya banyak masalah. Bahkan orang-orang itu bilang begini, bagaimana Allah tahu? Adakah pengetahuan yang maha tinggi? Sesungguhnya itu orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Lalu ayat 13 dia bilang, saudara, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Dia pun bingung, kenapa orang nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, orang fasik, orang tidak hidup dalam kebenaran, tapi kok dia diberkati ya, dia sukses. Saudara pernah nggak punya pertanyaan kayak begitu? Pernah nggak saudara lihat temanmu yang banyak kompromi, bahkan bukan anak Tuhan, tapi kelihatannya dia lebih diberkati, ya. Dan saudara bisa saja nyaris cemburu dengan orang-orang itu. Nah, ada yang bingung, saudara juga bingung kan? Dan dikatakan di sini, saudara baca, kita lihat sama-sama ya. Ayatnya yang ke-16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, pertanyaan-pertanyaan ini membingungkan dia. Saudara yang bingung, mari kita lihat ayat 16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Kenapa? Karena yang dia lihat, orang berdosa, orang kompromi, tapi diberkati. Ya enggak? Tapi dia dibawa masuk, ayat 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Ya, ayat 22 berkata, aku dungu dan tidak mengerti. Saudara bingung dengan keadaan orang-orang yang semakin diberkati walaupun nggak tahu kebenaran atau hidup kompromi? Tetapi walaupun dia dungu, dia bilang begini, seperti hewan aku di dekatmu. Artinya dia nggak ngerti banyak, dia nggak pinter. Ayat 23, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku dengan nasihatmu. Engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Ada satu masa di mana sampai pemazmur sepertinya berkata, kayaknya di bumi nggak ada orang lagi yang bisa tolong aku. Aku punya banyak masalah, pergumulan. Tapi dia punya keyakinan tetap kepada Tuhan. Ayat selanjutnya bilang begini, selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan rakyatku
hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Yesus selama-lamanya. Dan bagianku, tetaplah Yesus selama-lamanya. Amin. Saudara baca ayat selanjutnya, itu adalah lagu yang tadi saya nyanyikan. Dia bilang, sekalipun dagingku dan hatiku. Mungkin saudara merasa terhianati, saudara merasa tersakiti, saudara merasa orang memperlakukan saudara dengan tidak adil, orang memperlakukan saudara dengan tidak semena-mena. Dunia tidak mendukung saudara, orang-orang di sekelilingmu tidak berpihak kepada engkau. Kau mengalami masalah datang bertubi-tubi, padahal engkau udah punya hati yang bersih. Kau udah jujur, engkau udah hidup benar, takut akan Tuhan. Tapi sepertinya masalah tuh nggak tobat-tobat datang kepada kita. Katakan seperti ini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Yesus selama-lamanya. Saya pernah ke Israel di satu tempat yang namanya Petra. Dan saudara tahu, itu dia punya gunung batu yang kokoh banget. Itu bukan buatan manusia, itu buatan alam Tuhan yang kasih. Dan gunung batu itu mau nyender berapa ton pun, dia nggak akan bisa kok roboh. Demikianlah ketika Tuhan saudara jadikan gunung batu, saudara aman. Amin. Hati ini hancur, hati ini banyak masalah, menyakiti saudara. Tetap pegang Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Dia adalah gunung batu yang tetap selama-lamanya. Kalau saudara bersandar kepada kekuatan manusia, saudara bersandar kepada uangmu, saudara bersandar kepada talentamu, itu pasti akan goyah. Tapi kalau saudara bersandar kepada Tuhan, pegang Tuhan sungguh-sungguh, saudara pasti aman di dalam perhitungan. Amin. Yang penting adalah tetap taat. Tuhan suruh taat aja, lakukan aja, udah bodoh aja, nggak ngerti, bikin aja deh. Yang penting Tuhan senang. Saya yakin kalau kita bilang kita mencintai Tuhan, maka kita akan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Dia. Taat akan menjadi hal yang menyenangkan. Taat bukan menjadi beban. Taat bukan menjadi sesuatu yang begitu sulit kalau kita bilang kita cinta sama Tuhan. Amin. Cinta membuat segalanya menjadi mudah. Amin. Tapi kalau kita melakukannya dengan beban, wow, itu susah banget. Yang ada kita pasti kompromi. Tapi kalau saudara cinta Tuhan, cinta mati, maka sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin, saudara. Jadi saat Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, yakinlah Tuhan pasti memfasilitasi kita. Percaya saudara? Tugas yang Tuhan berikan kepada Abraham, ketika Tuhan menyuruh dia keluar dari negerinya, ke negeri yang dia nggak tahu mau pergi kemana. Abraham, kalau mau dipikir dari manusia, Abraham bingung. Dia bingung, kenapa saya disuruh keluar dari rumah orang tua saya? Ternyata Tuhan mau latih imannya Abraham. Dan akhirnya dari latihan itu dia menjadi bapa segala orang beriman. Wow. Tuhan mau jadikan saudara dan saya mungkin di masa ini adalah pahlawan-pahlawan iman zaman now. Tapi dengan berbagai hal yang saudara dan saya nggak mengerti. Saya juga kadang saudara ya, disuruh untuk melakukan sesuatu yang rasanya nggak masuk akal. Saya kepengen yang logika-logika aja gitu loh. Ya, tapi Tuhan bilang taat saja. Kamu nggak ngerti, bikin aja, aku pembelamu. Amin. Abraham ketika disuruh keluar dari tanah Ur Kasdim ke negeri yang dia nggak pernah tahu dia akan pergi kemana. Ternyata Tuhan mau melatih dia
untuk dia memiliki satu pola pikir yang baru, sikap hati yang baru. Dia meninggalkan tanah area lamanya, dia meninggalkan berkat-berkat penghasilan, andalan-andalan lamanya. Karena Tuhan memelatih dia hanya bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan menjadi satu-satunya resource, menjadi satu-satunya sumber bagi Abraham. Bukan lagi tempat di mana rumah ada ayahnya. Kali Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara dan saya menghadapi masalah untuk kita mengenal Tuhan lebih lagi. Saya kemarin ada beberapa orang yang sharing tentang masalahnya sama saya. Dan mereka cerita, mereka mengalami masalah bla 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 bla. Lalu saya tanya sama mereka, sebelum menghadapi masalah, apakah ibu punya, maaf saya boleh tanya, apakah ibu punya pengenalan atau hubungan yang dekat dengan Tuhan? Dia bilang, iya enggak, saya sibuk. Dan Tuhan akhirnya mengizinkan masalah. Saya bilang bersyukur. Karena kita berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Daripada kita berjalan seperti orang fasik tadi di dalam kata pemazmur, kita sehat, kita gemuk, kita diberkati, tapi sesungguhnya di tempat-tempat licin Tuhan sedang taruh kita. Dan ketika kita jatuh, Alkitab berkata orang benar jatuh tidak sampai tergeletak 7 kali dia jatuh, Tuhan menopang dia. Nah kalau orang yang tidak benar, orang yang tidak dalam kebenaran, sekali jatuh hancur. Sebab itu saudara bersyukur kalau kita menghadapi masalah, itu tanda Tuhan mau mereposisi hidup kita untuk kita ada di dalam jalur yang benar. Amin. Kalau hari ini Tuhan menegur saudara, Tuhan mengingatkan saudara, Tuhan mengizinkan masalah datang dalam hidupmu, itu tanda Tuhan bilang, "Hei nak, jangan cari apa yang ada di tanganku, tapi cari aku. Ketika kamu ketemu aku, kamu ketemu segalanya." Kalau saudara cuma cari apa yang ada di tangan Tuhan, saudara cuma cari kesembuhan, cuma cari duit, saudara cuma cari diberkati, saudara cuma cari dipulihkan, itu akan menguap satu waktu nanti. Tapi kalau saudara ketemu Tuhan, itu akan kekal selama-lamanya. Amin. Dan daripada pergumulan-pergumulan hidup, kita akan mengenal Tuhan. Ayub 42 ayat 1-2 berkata, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal." Haleluya. Amin. Tuhan sanggup melakukan segalanya bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan mau menyelesaikannya bagi kita. Saya sangat merasa yakin dengan semua perjuangan hidup yang saya jalani, dan saya mau itu juga ada di saudara, bahwa kalau ini PR A, Tuhan izinkan, PR B, Tuhan izinkan, masalah suami yang belum kembali, masalah istri yang mungkin cerewet, masalah anak yang mungkin belum dapat pekerjaan, sekolahnya belum beres, masalah penyakit yang belum tersembuhkan. Tugas kita taat saja. Dan Tuhan akan melakukan bagian yang kita tidak dapat selesaikan. Amin. Apa bagian yang tidak bisa kita selesaikan? Itu Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kita. Bagian kita taat. Dan bagian yang ketiga, ya, sikap kita. Yang pertama adalah saudara tinggal di dalam Tuhan, melekat dengan Tuhan, mengandalkan Dia satu-satunya. Yang kedua adalah saudara taat. Dan yang ketiga, percayalah, kalau Anda dan saya sudah melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Yang saya sebutkan dengan Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Mazmur 138 ayat yang ke-8. Pemazmur berkata, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Daud mengalami begitu banyak pergumulan, dikepung oleh musuh, dikudeta oleh anaknya sendiri, ya saudara. Dia dikejar-kejar oleh musuh-musuh yang mengelilinginya. Tetapi dalam semua pergumulan hidup, dia juga mengalami pernah jatuh di dalam dosa. Dia pernah tidur dengan istri orang, bunuh suami orang. Ya, Daud pernah melakukan dosa yang sangat parah. Tapi ketika dia bertobat dan dia kembali kepada Tuhan, lalu dia berkata, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Menyelesaikan apa, saudara? Menyelesaikan PR. Apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi hal yang saudara dan saya nggak bisa lakukan. Saudara saya taat aja. Apa yang Tuhan suruh saudara lakukan, lakukan aja. Hidup benar, hidup menuruti firman, takut akan Tuhan, jujur,
jadi orang yang dekat dengan Tuhan, rajin baca Alkitab, memperkatakan firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan, mengampuni, murah hati, penuh sukacita, penuh ucapan syukur. Itu hal-hal yang saudara dan saya disuruh lakukan. Tapi soal misalnya bagaimana saudara diberkati, itu bagian Tuhan. Bagaimana saudara dipulihkan, itu bagian Tuhan. Bagian Tuhan itu lebih sulit dari bagian kita. Dan kalau saudara sudah lakukan bagianmu, percaya saja Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Tulis di kolom komentar, Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Saya dulu, anak-anak saya masih kecil, dan mereka dikasih tugas dari sekolah PR. Mereka bekerja bersama dengan saya bantu mengerjakannya. Tapi ketika mereka udah nggak mampu menyelesaikannya, mereka bilang, Mama yang akan menyelesaikannya bagi kita. Ketika saya melatih mereka untuk memasang puzzle waktu masih kecil, saya melatih mereka untuk memasak, saya melatih mereka untuk membersihkan rumah, saya melatih mereka untuk bekerja. Ada bagian yang mereka udah rasanya udah nggak mampu nih, udah capek, udah nggak bisa. Lalu mereka bilang, Mama deh yang nyelesain. Kalau dia adalah Bapak kita, maka saudara lakukan aja bagian. Bagian Bapamu adalah dia akan jaga saudara, dia akan lindung saudara, dia akan bawa suamimu yang disantet setan balik ke rumahmu, dia akan bawa anak-anakmu yang terjerat dengan tipu daya setan kembali ke rumahmu, dia akan pulihkan apapun kondisi saudara yang rasanya nggak mampu saudara atasi. Let God be God. Amin. Saya juga kadang-kadang kalau ukur semuanya dengan logika, saudara mungkin pikir saya nggak ada masalah. Banyak. Tapi kalau saya duduk menangisi nasib, menangisi masalah, saya nggak bisa bikin apa-apa. Sementara hidup ini singkat. Terus kita hanya merenungi nasib, baper, hidup hanya memikirkan tentang rasa, hidup hanya memikirkan tentang luka, hidup hanya memikirkan tentang hal-hal yang tidak menyenangkan. Kapan kita bisa mencapai destiny Tuhan dalam hidup kita? Ayo saudara, kalau ada dalam masalah, move on, tinggalkan masalahmu. Let God be God. Biarkan Tuhan yang menyelesaikan. Tugas saudara, ayo melayani Tuhan. Ayo sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ayo hidup jadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan akan menyelesaikan apapun pergumulan saudara dalam kehidupan. Amin. Tuhan sanggup melakukan, kata Ayub. Ayub bahkan berkata ketika dia melewati begitu banyak penderitaan yang mungkin saudara juga nggak ngalami seperti dia. Dan ketika dia melewati semua itu, dia berkata begini, dulu hanya dari kata orang aku tahu tentang Tuhan. Tapi ketika aku mengalami masalah, mataku ternyata melihat Engkau. Kapan saudara melihat Tuhan dan menyatakan dia sebagai Jehovah Rafa, Allah penyembuh? Saat kita sakit. Kapan kita bilang dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan? Saat kita nggak punya uang. Saat kita melihat Tuhan sebagai Bapa yang baik, saat kita rasanya sendiri, nggak ada yang mempedulikan kita, dan dia datang memeluk kita. Saya bersyukur hidup di dalam rencana Tuhan. Ada begitu banyak hal-hal supranatural yang saya alami dalam hidup. Apalagi ketika sejak mulai papa saya meninggal. Dan secara audible, Tuhan bilang, I'm your daddy. Saya papamu. Itu pertama kali dalam hidup saya, dan rasanya belum pernah lagi ada setajam itu saya mendengar dia bilang, aku papamu. Dan ketika dia bilang dia papaku, maka saudara ada begitu banyak masalah yang saya nggak bisa atasi, dan ketika saya cuma bilang daddy, kalimat itu seperti membuat Tuhan itu ingat, dia dediku, dan dia turun untuk menyatakan hal-hal yang supranatural. Salah satunya, saudara, oleh anugerah Tuhan hari ini, anak saya, ya, anak sulung saya, kakak Chris, dia bertambah setahun usia. Dan saya ingat, saudara, 23 tahun yang lalu, ya, dia anak pertama. Dan saya waktu itu saya melayani Tuhan. Bahkan minggu depan saya mau melahirkan, saya masih khotbah, saudara, ya, sampai gembala saya bilang, kamu butuh bangku nggak? Karena perut saya tuh gendut banget, besar. Ada yang bilang saya hamil kembar, ya. Dan waktu saya pergi USG bulan ke-7 atau bulan ke-6 ya,
dokter tuh bilang begini, Bu, kurangi makan ya. Karena dari hasil pengukuran diameter kepala, menurut dia, hasil dari pengukuran dengan alat itu, anak saya itu udah hampir mencapai 3,5 hampir 4 kilo. Dan dokter bilang ini berbahaya buat ibu nanti kalau ibu melahirkan. Lalu saya juga takut, tapi kalau saya nggak makan, waduh, saya jadinya kepengen makan gitu ya. Bagaimana rasanya kalau saya nggak makan? Puji Tuhan, saya nggak mual-mual, jadi saya selama saya mengandung anak saya baik-baik saja. Makan malah banyak makan gitu ya. Dan saudara, pada akhirnya, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Oh, jelas. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Dan akhirnya waktunya untuk melahirkan di bulan yang ke-9, saya bahkan belum sempat cuti, Bapak Ibu ya. Saya masih kerja, saya full time waktu itu, dan akhirnya saya harus masuk dan untuk mau melahirkan. Itu sakitnya luar biasa. Dan saudara tahu, waktu saya mulai malam, saya mau melahirkan itu, yang keluar itu apa? Air dan air dan air. Sampai saya ingat kakak saya waktu itu, Ibu Paula, ikut sama-sama dengan saya, dan dia bilang, ini sudah habis kain. Dalam nama Yesus, bayi ini harus keluar, kalau tidak sudah tidak ada lagi kain. Dan saya ingat waktu itu suami saya, dia berdiri, waktu itu ada mama saya, ada kakak saya, dan ada suami saya. Makanya saya bilang anak saya ini anak ajaib. Kenapa dia ajaib? Dia mengalami keajaiban dari Tuhan. Saya ingat suami saya berdiri di bagian kaki dan dia bilang, malaikat, aku minta dalam nama Yesus, tarik anak saya keluar. Nah, saudara tahu, tempat tidur itu kecil banget. Dan suster yang melayani saya itu, karena saya punya teman dokter, dia anjurkan jangan ditangani dokter. Dia bilang mending suster lebih sabar gitu ya. Kalau dokter nanti mau potong lah apalah gitu. Jadi dia sarankan, itu saran teman saya yang dokter. Dan dia bilang pakai aja bidan yang sudah lebih senior. Dan akhirnya dia belum sempat pegang anak saya udah loncat langsung jatuh di atas tempat tidur. Dan saudara, waktu ditimbang itu berat badannya 2 kilo, 2,25 kilo ya. Itu di bawah normal ya, dan harus dikasih di inkubator. Tetapi ternyata dari hasil pemeriksaan, walaupun berat badannya 2,2,5, tapi dokter bilang enggak, dia kondisinya nggak perlu masuk di inkubator, dia baik-baik saja. Dan alhasil Chris sehat-sehat saja, Bapak Ibu. Masuk bulan pertama, dia begitu gemuk dan seperti tidak ada pernah mengalami anak yang lahir di bawah norm. Ternyata baru cerita suami saya bahwa waktu dokter berkata bahwa saya punya berat badan anak itu sudah hampir 4 kilo dan ini membahayakan saya. Rupanya suami saya berdoa, setiap hari dia berkata, Tuhan, susutkan anak saya di dalam kandungan istri saya, sampai nanti dia lahir dengan normal, baru dia bertumbuh normal dengan kondisi yang sehat. Ya, jadi susutkan dalam arti jangan membuat dia semakin membesar untuk menyusahkan saya. Dan itu terjadi, saudara, itu terjadi. Ya, dan benar dalam 1 bulan dia berkembang seperti dia lahir itu dalam berat badan yang 3 kilo, saudara. Cepat sekali dia bertumbuh, cepat sekali dia berkembang. Dan dia memang tidak perlu masuk di inkubator walaupun berat badannya itu berat badan di bawah normal. Jadi, Tuhan menyelesaikannya bagi saya, bagi keluarga saya, bagi suami dan anak saya. Wow. Dan dia bertumbuh dengan sangat pesat, dia sehat, dia kuat, ya saudara.
Tuhan lindungi, Tuhan jaga dia waktu dia kecil, karena terlalu kecil saya takut pegang. Mama saya yang urus dia ya, Oma Sarah. Dan thank you Oma Sarah. Oma Sarah juga pasti ikut Zoom malam ini. Oma Sarah yang telah menjaga Chris. Dan kalau ditanya Oma Sarah ingat Chris itu adalah susu Morinaga, karena pada masa itu dia disuruh minum susu Morinaga karena dia lahirnya tuh tidak, menurutnya tuh berat badannya tuh sangat ringan. Tetapi dari seluruh pemeriksaan dokter dia baik-baik saja. Jadi saudara, anak saya mengalami keajaiban daripada Tuhan. Ada begitu banyak cerita, kalau saya sering khotbah, saya banyak punya kesaksian-kesaksian tentang bagaimana Tuhan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan menyelesaikannya bagi saya. Tuhan menyelesaikannya bagi keluarga saya. Maka Tuhan yang sama, yang saudara dan saya percaya, ketika saudara mengenal dia secara pribadi, punya hubungan yang intim dengan dia secara pribadi, saudara taat aja sekalipun saudara nggak ngerti, bikin aja udah, bodoh aja, seperti kata pemazmur tadi, seperti binatang di sampingnya, artinya dungu, nggak ngerti banyak hal. Biarkan Tuhan jadi Tuhan, menyelesaikan. Menurut manusia, menurut dokter, menurut orang, nggak mungkin masalah saudara selesai. Tapi kalau Tuhan yang menyelesaikan, pasti selesai. Amin. Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita, menyelesaikan PR kita, menyelesaikan apa yang saudara dan saya tidak bisa lakukan. Haleluya. Dan saya percaya, Mazmur 119 ayat 33 berkata, Daud mau untuk tetap memegang ketetapan Tuhan sampai akhir. Apakah saudara mau tetap memegang ketetapannya sampai akhir? Amin. Saya percaya kalau kita tetap taat, melakukan apa yang Tuhan mau, itu tanda kita mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan kalau kita tetap mengasihi Tuhan, kita akan melakukannya sampai akhir. Maka mahkota kehidupan tersedia bagi para pemenang kehidupan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Tuhan akan menemukan kasih-Nya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Yesus, nama di atas semua nama masalahmu. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. And all will sing how great, and all will sing how great, and all will sing how great is our God. Lewat berbagai masalah pergumulan yang saudara dan saya hadapi, Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya dan orang akan melihat kemuliaan Tuhan. Saya berdoa supaya biarlah kita menjadi orang-orang yang menjadi pemenang kehidupan karena kita melekat kepada Tuhan, kita taat melakukan firman-Nya, dan kita percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Hari ini anak saya sudah berumur yang ke-23 tahun dan pesan saya, kakak, engkau ada di dalam rencana besar Tuhan. Dan semua kita ada untuk sebuah tujuan, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saya serahkan kembali kepada Pastor Luther. Puji Tuhan, saya percaya malam ini kita diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, boleh tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan. Bapak Ibu, hidup kita ini, kita menjalani 3 ujian besar, dan 3 ujian ini selama
Dan tadi dikatakan oleh Pastor Lini, tapi saya mau tegaskan bahwa ujian yang pertama adalah ujian kelimpahan. Ada banyak orang ketika berhadapan dengan kelimpahan, maka justru mereka tidak ingat Tuhan, bahkan menjauh dari Tuhan. Ujian yang kedua adalah ujian penderitaan. Banyak kali ketika ujian penderitaan baru kita datang dan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi ujian yang ketiga adalah ujian kesendirian. Dan banyak orang tidak bisa melewati ujian ini. Karena semua orang mau ada dalam sebuah komunitas, tapi Tuhan mau ada waktunya di mana kita sendiri. Tuhan Yesus pun pernah mengalami yang namanya ujian kesendirian. Lalu kita Filipi pasal 2 berkata, maka dia diberikan nama, di atas segala nama, dia diberikan kuasa, segala kuasa diberikan kepada dia, segala kuasa daripada roh jahat tunduk atas namanya, dan nama itu diberikan kepada saudara dan saya. Ujian apa yang sedang kita jalani hari ini? Bapak, Ibu, dan saya lalui dengan mata yang fokus kepada Tuhan. Ada banyak kesalahan, ada banyak kegagalan, iya. Tapi bangkitlah, tetap matamu fokus kepada Tuhan menurut Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Perjalanan kita dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan, sehingga kita akan melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Ini yang Tuhan mau. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Ya, Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Kita melangkah, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dengan tekun mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ya, Bapak Ibu, mari kita belajar untuk mata tertuju, mata fokus kepada Yesus. Dan kita akan dipimpin melewati ujian-ujian, periodik ujian. Dan Bapak Ibu akan menang di situ, sehingga kita adalah orang yang menyelesaikan tanggung jawab dan sampai di garis akhir. Sehingga kita akan memperoleh kemuliaan daripada Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang katakan bahwa saya akan alami itu dalam kehidupan saya. Puji Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Bapak Ibu, malam ini ada banyak hal yang sedang kami alami. Ada banyak keadaan yang sedang kami lalui. Tapi kami tahu satu hal, bahwa situasi ini tidak menghentikan kami untuk berhenti di tengah jalan. Bahwa kami menjadi pemenang kehidupan. Dan Tuhan berikan kepada kami solusi melalui dirimu sendiri. Dan firman Tuhan adalah solusi bagi kami. Kami mau tetap percaya kepada Engkau, tinggal dalam Engkau. Ujian seperti apapun yang datang, kami percaya itu cuma periodik. Untuk menguji hati kami, untuk mata kami tertuju kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau melampaui segala hal. Kami mau percaya kepada Engkau, karena Engkau akan menyelesaikan bagi kami dengan finishing well. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Biarlah hati kami berpaut kepada Tuhan. Dan Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat.